Hai semuanya, role model yang kita pilih kali ini adalah Profesor Nasaruddin Umar. Beliau ini sekarang jadi Menteri Agama Republik Indonesia, sekaligus masih menjabat juga sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal di Jakarta. Dari dulu sampai sekarang, beliau dikenal bukan cuma sebagai ulama dan akademisi loh, tapi juga pemimpin yang bisa ngasih inspirasi ke banyak orang. Dan kalau kita lihat dari keseharian sama kiprah beliau, nilai-nilai berakhlak itu benar-benar kelihatan jelas loh. Yuk kita bahas satu persatu bareng-bareng. Masjid Istiqlal sebagai pusat pelayanan masyarakat. Saat pemimpin, Profesor Nasaruddin Umar mengubah paradigma. Beliau menegaskan fungsi masjid bukan hanya 20% untuk ibadah ritual, melainkan 80% untuk pemberdayaan umat. Bagi Profesor Nasaruddin Umar, pelayanan adalah tindakan yang memberdayakan pembangunan dan peduli pada setiap lapisan masyarakat. Wow, pelayanan yang nyata banget ya. Tapi kalau soal tanggung jawab, gimana ya? Beliau juga tipe yang akuntabel. Pas pegang jabatan di Kemenak, tanggung jawabnya besar sekali loh, terutama soal anggaran, program, dan kebijakan. Tapi beliau bisa jalani dengan integritas tinggi. Sampai yang dulunya sempat menjadi Wakil Menteri Agama, sekarang dipercayakan lagi jadi Menteri Agama. Artinya, beliau memang bisa diandalkan. Kalau udah akuntabel banget, yuk kita lihat dari sisi kompetensinya. Nasaruddin Umar adalah akademisi yang kompeten. Beliau menyelesaikan pendidikan hingga tingkat doktoral dan banyak menghasilkan karya tulis ilmiah, baik di bidang tafsir maupun pemikiran Islam kontemporer. Kemampuannya dalam menjembatani ilmu, agama, dan kebijakan publik menunjukkan bahwa kompetensi adalah kunci keberhasilan seorang pemimpin. Ilmu yang beliau punya ternyata menjadi pijakan kuat dalam mengambil keputusan ya. Tapi nggak cuma itu teman-teman, beliau juga dikenal membawa suasana yang harmonis loh. Nilai harmonis tercermin pada sikap beliau yang menghormati pemimpin agama lain sebagai simbol kedamaian dan persaudaraan universal. Hal ini menunjukkan sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan agama, mencerminkan upaya membangun kerukunan lintas iman, menegaskan pentingnya persaudaraan kemanusiaan di atas perbedaan keyakinan, menjadi teladan ASN maupun masyarakat untuk selalu menjaga hubungan rukun dan berdamai. Jadi dialog dan kerukunan itu jadi bagian penting dari perjalanan beliau ya teman-teman. Dan yang namanya pengabdian gak bisa dilepaskan dari nilai loyalitas. Loyalitas beliau juga keren. Dari dulu sampai sekarang, hidupnya dicerahkan beragama, bangsa, dan negara. Jabatan boleh gonta-ganti, tapi semangat pengabdian tidak berubah. Kesetiaan beliau terhadap bangsa dan negara bisa kita lihat dari pengabdiannya yang panjang itu ya teman-teman. Dengan pengabdiannya yang gak pernah luntur itu, ternyata membuat beliau tetap adaptif sama perkembangan zaman. Profesor Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama Republik Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang bermajemuk. Kemudian dengan nilai adaptif ini, pesan-pesan kebaikan agama dapat tersampaikan lebih optimal kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dan yang pastinya beliau gak pernah jalan sendirian, karena kolaborasi selalu jadi kunci. Dan yang terakhir, kolaboratif. Beliau selalu gandeng banyak pihak, gak kerja sendiri. Bikin organisasi lintas agama, kerjasama dengan pemerintah maupun masyarakat. Semua demi tujuan bersama, yaitu Indonesia rukun dan toleran. Jadi dari sosok Profesor Nasaruddin Umar ini kita bisa lihat kalau nilai-nilai berakhlak itu bukan cuma teori, tapi bisa beneran dipraktekin. Semoga kisah beliau ini bisa jadi motivasi buat kita semua biar makin semangat ngelakuin yang terbaik dan bangga melayani bangsa.